Ini air asli. Ada yang beda Pak Samsul dari Bu Santi. Apa itu? Tambah cantik Pak. Tambah muda. Gila. Karena teman-temannya kan muda-muda semua, jadi ikut muda juga ya. Aku Kak Dian izin mundur aku, ndak iso ngerayu aku. Terus Ngocol terus. Kirimi pirang 500 no Bu Santi yang dikirimi. Nggih. 500 untuk Kak Tian. Aduh. Rekening kirim. Terus tengah sekolah nih Pak Putut nih. Wis mulai Mas, izin melarikan diri. Melarikan diri kok izin toh Pak. Timbang digoleki panitia wis wiram mlebu. Pangga mloya mlayu ae. Enggak, Kak Hadi apa aja bingung itu. Nama apa? Kak Reza dapat salam dari Mas Rois. Weh. Kontrabi Mas. Baik, kakak-kakak kita segera mulai ya. Nanti mohon izin diingatkan kalau lebih dari jam 3 biar nanti bisa melakukan aktivitas lain. Siap. Oke. Itu ya, pulang dari Batu suara habis ya. Di sana padahal nggak ngapa-ngapain loh. Sampai rumah suara hilang. Melampiaskan sama istri bengok-bengok itu kan. Kalau kakak-kakak kebanyakan karaoke, Kak Reza. Itu. Katian nyanyi. Wah. Oke, baik. Kita awali kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih bisa berkumpul kembali kakak setelah kita bertatap muka di Batu selama 8 hari. Alhamdulillah sehat semua nggih kakak. Alhamdulillah flu nyampe rumah Kak. Oke, baik. Sehat. Siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita kakak di modul 2.6 tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Namun untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini agar diberi kelancaran, mohon izin untuk Kak Ari untuk memimpin doa kita semua Kak, agar diberi kelancaran selama 90 menit ke depan. Kak semua, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang menjelang sore hari ini, semoga lancar. Marilah kita berdoa bersama dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Riza. Terima kasih Mas Heri telah memimpin doa kita semua. Baik, saya mohon izin share.
Oke, selanjutnya ya ini tadi yang saya bilang bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Saya yakin tadi sudah saya lihat di LMS, banyak yang sudah membaca dan banyak yang sudah berkomentar. Saya yakin nanti kita untuk hari ini tinggal mengulang. Nah, ini kesepakatan kita Kak ya, mohon diperhati bersama, mohon izin untuk menyalakan kamera kalau memang betul-betul tidak ada kepentingan yang darurat. Mohon mematikan mikrofon jika yang lain berbicara, mohon izin hadir seutuhnya. Kita hargai waktu bersama ya. Kita masih menggunakan fitur chat, present sebelum bertanya, dan ketika ada gangguan teknis, laptop error, ataupun jaringan wifi dan lain-lain, kita anggap wajar. Agenda kita pada siang hari ini kakak, refleksi, review hasil belajar mandiri. Saya yakin kakak sudah itu ya, bagaimana gambaran asesmen otentik dan bagaimana itu asesmen otentik. Nanti kita juga akan diskusi kelompok, presentasi, refleksi, dan pesan kunci. Di diskusi kelompok seperti biasa nanti akan saya buat board kakak. Setelah itu kita akan presentasi. Saya akan saya buat menjadi 3 kelompok saja. Refleksi dan pesan kunci. Nah, ini kakak di modul sudah ada. Kakak juga sudah menjawab di modul. Saya yakin juga sudah tahu mana yang merupakan asesmen otentik dan mana yang tidak. Jadi ini. Nah, ini ya Kak ya. Ini di modul juga sudah ada. Ini yang gambar yang saya lingkari, yang dilingkari ini ya. Ini termasuk asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola ini. Ini salah satu contoh asesmen otentik. Jadi asesmennya itu sesuai dengan kenyataan begitu ya. Nah, ini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Oke, ini Kak ya. Ini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Ini di modul juga sudah ada. Langkah-langkahnya mulai dari identifikasi tujuan. Nanti Kakak juga akan membuat ini ya di apa itu? Di kelompoknya. Mulai dari mengidentifikasi tujuan pembelajaran sampai ke refleksi. Nanti Kakak juga merancang rubrik penilaian. Nah, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tunggai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nanti akan kita bahas ya. Nah, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat dalam modul, dapat dicari di modul 2.6 halaman. Ini benar ya, Kak? Kalau saya lihat salah kayaknya. Halaman 30 atau berapa, Kak? Mungkin ada yang masih ingat, Kak? Ada yang masih sudah membaca? Halaman 30 ya kayaknya, bukan 38 ya. Itu ya, sudah ada di modul. Jadi begini Kakak intinya, asesmen otentik ini agar kita itu mewadahi siswa supaya PJOK ini bukan terkesan milik yang sudah mahir dalam gerak, misal ada si A itu memang sudah atlet lompat jauh. Nah, ketika kita dan ada yang di dalam kelas kita yang benar-benar baru belajar lompat jauh. Ketika kita langsung melakukan dan tidak ada tekanan misal ya
yang lompat jauh, yang atlet lompat jauh itu yang akan nilainya tinggi karena memang dia sebelumnya sudah belajar itu. Namun ketika kita merancang asesmen ini, misal yang itu ya di awal anak yang belum bisa lompat jauh itu lompatannya 1 meter, dan yang sudah menjadi atlet tadi lompatannya misal 4 meter. Ketika kita tidak punya apa ya penekanan di dalam kedua peserta didik itu, maka nilai yang tertinggi akan terdapat di atlet tadi. Makanya dari itu bagaimana kita merancang supaya dalam misal 4 atau 5 pertemuan, bagaimana si atlet tadi juga bisa meningkatkan dari 4 ke 5, dan yang dari yang masih belajar tadi atau beginner dari 1 ke 2 atau 3 jaraknya itu. Oke, diskusi kelompok. Ini ya Kak, jadi nanti kakak tugasnya membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi sudah ada yang buat kayaknya di LMS, saya lihat. Petunjuknya, tentukan tujuan pembelajaran, seperti tadi ya, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form. Jenjang pendidikan dibebaskan ya, silakan dari fase A atau sampai fase F. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 3 bor. Yang kelompok A akan membuat rubrik penilaian diri siswa, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, yang kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nanti di bor 30 menit, media pengerjaan dibebaskan. Bisa nanti kakak bisa membuat di Word, di PPT, atau lainnya. Nanti terserah ya, bisa di Canva atau lain. Yang penting bisa dipresentasikan. Ada yang ingin tanyakan Kak sebelum kita lanjut? Kalau tidak, saya izin bagi bor. Ya, ini sudah 21 yang masuk. Jadi saya buat.
Oke Kak, sekali lagi ya, nanti Kakak membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, nanti yang ada di main room atau di panggilan utama itu yang kelompok A. Jadi yang ada di panggilan utama nanti kelompok A, kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Yang kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, yang kelompok C membuat rubrik observasi. Silahkan masuk ke ruangan sendiri. Mas Hijri, monggo Mas, pindah ke kelompok B, Mas Hijri. Silakan kelompoknya Kak Muji, Kak Eko, Kak Santi, Kak Hadi, Kak Jaka, Kak Hendri, diskusi membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola tentang rubrik penilaian diri siswa. Tadi sudah ada yang download? Bentar. Bentar. Saya pernah belum buka LMS. Monggo. Perlu di-share? Monggo. Pak Muji gimana? Mas Haji? Mas Hendri? Santi? Monggo. Ajakah formnya di up dulu atau bagaimana? Ada Pak mencari Pak. Rubrik assessment. Oh. Ini Pak, sebentar. Bentar. Penilaian diri ini dari siswa toh, Pak? Dari siswa Pak. Ya. Di mana modulnya ini? Coba saya AKTP tujuan pembelajaran, nanti kita tinggal scan. Saya nudi kabel. Kita petani bersama. Monggo di-upload. Kita tadi judulnya apa Pak?
bola Kita ini voli. Bola sepak bola. sepak bola. Sepak Iya, bola. sepak Bola. Kita ini yang membuat rubrik penilaian diri ya. Diri siswa. Rubrik penilaian diri. Membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Ini materinya spesifik sepak bola. Nah, Kemudian yang pertama, tahap pertama menentukan tujuan pembelajaran Penilaian dari dan KKTP oke, ini lebih untuk dahulu. tujuan pembelajaran. Kemudian Langsung dicatat aja, Pak. Ribon. ini kelihatan Pak ya, langsung ini saya di Google Doc. Bapak Ibu bisa langsung edit nanti. Oke. Penilaian diri. Tujuan pembelajaran. Ya, kemudian KKTP-nya. KKTP-nya ini yang bawah ini Pak, kriteria KKTP. Yang ini kita hapus saja ya, bentuk aktivitas. Untuk aktivitasnya. Dari TP-nya ada yang perlu ditambahkan atau diperbaiki. Ini ada 3, meningkatkan keterampilan teknis, mengontra, menendang, mengembangkan kemampuan komunikasi. Oke, bagus sudah. Ini monggo kalau ada masukan atau dikurangi. Kalau ini ada 3 tujuan pembelajaran, nanti terkait dengan asesmen dan langkahnya Asesmen ada 3. penilaiannya. Iya, Penilaiannya ada 3. Nggih. Kita autentiknya di yang ketiga ini. Meningkatkan kemampuan. Oke. Bentuk asesmen. Rubrik berhubungan dengan rubrik asesmen nanti. Rubriknya ini rubriknya. Betul. Kembang, cakap, mahir. Bisa 3, bisa 5. Bisa 4. Bisa 4. Kita ambil berapa? Ini kalau ini bawah, sedang. Kalau ini low ya, tinggi. Ya, tinggi. Kalau 5 mahir, cakap, berkembang, belum berkembang. Enggak disesuaikan dengan tabel yang ada itu, Pak. Kak. Kan ada tabelnya 5 itu. Iya. Kalau di modul loh. Pakai modul aja ya. Pakai modul aja dijabarkan ya. Ya, ini mengembang nanti 5 item. Oke, siap. Nah, tinggal kriterianya ini yang lumayan kita harus berpikir ulang. Kalau yang bawah mungkin bisa pakai apa ya? Kalau saya tadi mulai mengenal. Kalau yang bawah awal berkembang. Itu mulai mengenal teknik. Ya, misalkan tendang bola, giring bola itu. Awal berkembang. Jadi dia mulai mengenal. Kemudian yang tahap atasnya itu berkembang. Ya. Kemudian tahap yang ketiga nanti ada layak. Kemudian tahap keempat ada cakap. Tahap 5 mahir. Siap. Jadi kayaknya pakai Excel nih, Pak. Pak, pakai tabelnya yang dari kita download dari modul. Dari modul ada. Coba ya, Pak. Kalau saya marahi ini saya mengerjakan tapi saya materinya bola basket. Kita sesuaikan yang ini soalnya, Pak. Sesuaikan modul. Sesuai yang materi tadi soalnya. Iya, cuma saya materinya salahnya bola basket. Mau ngambil sepak bola mungkin saya terlalu sulit gitu loh memahami. Ya. Nah, oke.
Sebentar, aku tak kirim ya. Formnya Pak. ya, formnya di Formnya. apa ke formulirnya itu loh. Atau mungkin yang sudah buka bisa dikirimkan di WhatsApp, nanti kita buka bareng. Ya, Pak. Monggo. Biar enak. Nggih. Pak Hadi, Pak Hendri, Susanti, Pak Jaka. Kalau ini 3, nanti bisa 5. Kalau yang sesuai ini kan 5 ya, kalian di modul awal, berkembang, layak, cakap, dan mahir. Laptopnya error. Kelas 8. Coba kirim ini. Iya, Pak. Sudah dikirim? Kirim di mana, Pak? Monggo. Nah, ada yang sudah buat, bisa dipresentasikan, nanti tinggal nambah-nambahkan. Coba itu, Kak. Bisa dibuka, Kak. Tak kirim di kelas 8. Ini kalau itu tabelnya saja. Kalau pekerjaan saya ini. Oke. Pekerjaan saya di. Oke, masuk, Pak. Bisa, Pak. Pekerjaan saya 26. Lakukan sama assessment. Lakukan atau ya? Lakukan. Ini pekerjaan saya. PDF tapi. Oh, siapa kau? Apa yang ini sebenarnya? Kalau di doc biar Iya, mau. Oke, ada ini yang buat, ada ini. Tinggal ganti tujuan, kemudian saya kirimkan jobnya, nanti tinggal edit, teman-teman. Semuanya bisa edit. Nah, sudah bisa, tinggal edit di kelas di 8 Pak Eko. Jadi nanti tinggal jobnya yang itu tinggal di edit, semuanya bisa edit. Nah, mana yang sekiranya untuk diperbaiki, semuanya bisa edit. Bisa ya Pak ya? Oke. Ya, oke, bisa. Untuk yang merubah KKTP-nya jadi 5 item. Tujuan pembelajaran ini
Lanjut bentuk aktivitas. Ini dihapus saja ya yang punya jenengan Pak, yang maksudnya contoh rubrik asesmennya ini. Kita pakai yang ini nanti, Pripon. Yang mana Pak? G. Yang ini. Yang belakang nanti dihapus. Yang ini kan yang ini, ya, yang ini. Yang ini dihapus. Oke. Nanti yang 5 item. Ganti yang 5, kita nanti tinggal, ini tidak usah dirubah level-level ini, nanti kita kasih keterangan di bawahnya Pak. Nah ini yang keterangan interval skor ini, mahirnya itu selalu menunjukkan penguasaan teknik baik dalam, teknik dasarnya sepak bola, Pripun, sesuai dok jenengan. Ya. Sesuai TP-nya, tujuan pembelajarannya. Ya, ini coba. Guys, saya copy paste nggak bisa. Oke. Oh bisa Pak, bisa. Bentar. Monggo yang lain bisa menambahi. KTP. Teknik apa gimana? Menggiring bola, mengontrol bola, menendang bola. Aduh, besar. Ini pun ayo dulu. Menggiring, mengontrol, menendang. Komponen buyar ini Pak. Ya. Ya. Kriteria asesmen menggiring, bisa Pak. Harus nulis dia, enggak bisa di copy paste. Bisa. Ya. Keterampilan. Menggiring bola, mengontrol bola. Menggiring ini ada Pak yang dicontoh di Pak. yang dicontoh. Iya. Ini ada. Itu di modul itu sama persis itu.
contohnya. Iya, Pak. Iya. Sama persis. Sebenarnya kita tinggal copy paste aja ini. Ya, Tadi. Pak, convert ya, Pak. Ini. Oh gitu aja. Ya, ini ya, Pak. Nah, ini saya tinggal edit ya. Yeah. Mau sambil edit, Pak Hendri, Bu Santi, Pak Hadi, atau Pak Jaka. Saya sambil convert yang wordnya itu tak convertkan biar jadi Word. Itu sudah ada rubriknya, itu enak. Ya, Fase E. Iya. Halaman berapa Pak di modulnya? Apa, Pak? Di halaman berapa? Itu yang materi asesmen autentik, Pak. 26. Di modul. Iya. Persis itu, Pak, materi sepak bola. 39. Halaman 39. Oke. Ini saya coba. Kesulitan menerapkan. Aku sudah paham itu kok. Mau apa penilaian diri, penilaian ini yang penilaian diri yang nilai siswa ya. Penilaian diri itu iya, Pak. Self-assessment. Siswa yang menilai dikasih rubrik. Tapi form penilaiannya Ini tak kasih contoh, ini ada yang pas sebenarnya kayak gini ya. mantap Bang. Nah, ini kayak gambaran aja mungkin dari yang lain. Ini agak melebar dikit cuma gambaran dari MA yang lain terkait modul ajar. Jadi kan targetnya itu ini KKTP-nya berkembang layak cakap. Kemudian iya, cuma ada penjelasannya di bawah. Iya, Oke. bisa kayak Iya. gitu. Ini sudah selesai nih. Nah, Yang tadi jenengan bagi itu. siap level-levelnya. Iya. Baru asesmennya awalan, tolakan. Ini sedikit dari gambaran. Oke. Saya Sudah, Pak? tadi asesmennya sudah. Sudah, Tinggal anu Pak, tinggal ada pertanyaan asesmen enggak? Umpan balik. Kalau di anu kan ada umpan balik, ada revisi, kemudian ada refleksi. Pertanyaannya apa gimana? Sesuai pertanyaan aja. Oh, sesuai pertanyaan iya. aja, Pak. Jenjang pendidikan bebas. Pendidikannya apa ini Pak? Di tingkat apa? SD bisa. Ya. SMP juga bisa. SMA juga bisa. SMA SMK. Ada yang komposisi tim. Bisa, kalau yang di rubrik itu kan fase SMA, Pak, fase F. Bisa E, bisa F. Pakai yang SMA. Dia, Pak. Nah, ini buyar ya. Wah. Rubrik penilaian teman nih. Iya. Ini biasanya di modul ada Pak, modul ajar Pak. Ya. Jadi pensekoran. Iya, pensekoran itu loh. Ada mboten jenengan? Pensekoran, iya. Belum. Yang ini tadi
Asesmen. Asesmennya jenjang kebebasan kelas membuat rubrik penilaian diri untuk siswa. Biasanya ini hubungannya dengan karakter, tanggung jawab atau apa itu loh. Sikap ya, sikap. Kemudian ada rubrik penilaian oleh teman sejawat. Biar Pak. Oke, doknya. Ganti ya. Iya Pak. Oke, doknya Ya. mungkin dokumen. Nah, oh benar fisiknya hancur nih. Pulang dari Batu. Alah. Jamu. Jamu ya. Pijat. Ya. Ada. Konten pemahaman kita ini. Lemot. Iya. Anu. Laptop saya lemot ya. Monggo ya. Teman-teman yang lain. Saya juga edit. Bukan pembelajaran. Ada contohnya ini. Tapi kriterianya itu memang harus 5 atau boleh 3, boleh 5, boleh 4. Kalau di modul ada 5 Pak. itu yang antar teman 5 ya. Oh kalau ini yang diberikan contoh sama Kak Reza ini dia memasukkan. Jadi dimasukkan. Jadi enggak keterangan di bawah enggak, tapi langsung mengidentifikasi. Ribon enak. Rubrik antar teman ini. Jadi ada awal berkembang, layak, cukup, mahir itu seperti apa. Kemudian dijabarkan kesadaran posisi saat bermain bola. Kemudian mobilitas, pemahaman taktik. Bisa begini. Kita berbeda juga nggak apa-apa lah. Rubrik pakai rubrik sendiri. Aku sih loading Pak. Kita ya, Pak. Ini tak buyar Pak, tak taruh di Google Doc buyar ya Pak. Buyar iya. Anu mungkin di anu Pak, ukuran kertasnya mungkin dilegalkan aja. Karena mungkin kertasnya kecil, akhirnya dimasukkan itu ambiar dia. Kemudian oh iya gak bisa ya. Edit. Oh gak bisa ya pengaturan kertas. Iya. Buyar ini. Yang KKTP-nya sudah tinggal Pak Jaka, utut. Mumet. Wanteng Kak Jaka. Ayo, kita bar ngecas nih bunyi. Jaka terus Balik setelan siswa baru.
Pendiam. Setelan pabrik. Oh ini punya saya lompat. Jangan. Wis terus. Atau nanti buat bisa, PPT bisa. Iya Pak. Tak kirim apa ini? Kolaborasi. Ini yang kabelnya jadi nggak beraturan ini Pak. Iya Pak, buyar. Buyar. Iya. Pokoknya kayak pelapor ini. Ini orang mana kita kayak pelapor. coba yang lain. Pelapor. Iya. Ya Pak. Ya sambil berusaha gitu. Iya Pak. Di lewat sini juga bisa kan? Sama aja kan? Bisa itu Pak. Ayo di kotak ini diperbaiki. Yang dok itu Pak. Ya. Dengan slideshow kan Pak Muji. Iya Pak. Siap. Kelompok 1. Ini saya coba lagi. Mungkin bisa. Langsung kata kuncinya. Sarwa. Pembelajaran. Ntar saya coba buat thread baru. Tapi langsung yang simple. Semoga tidak biar ini Pak. Nah ini Pak. Ini saya copy link, tak kirim di grup. Di grup kelas 8? Ya, yang kelas 8 saya coba lagi ya, yang tak buka lagi. Editor baru biar untuk memudahkan. Langsung ke aktivitasnya. 4 menit lagi durasinya. Nah, kelompok 1 beberapa pembelajaran kita ambil yang pembelajaran meningkatkan ini, kemudian untuk asesmen.
menggiring, mengumpan, syuting, pengetahuan, kemampuan kolaborasi. Nah, oke. Terus bisa ya, monggo diedit teman-teman. Nggih. Saya bukanya, Pak. Ya. Terus kita tinggal penilaian diri, membuat rubrik Penilaian diri, ya, untuk ya. menggiring, mengoper, mendang ya. Ini rentang skornya berapa, Pak? Enak dong, tampilan. Skor ini, Pak. Nah, Di paling kanan. terus Ini yang pertama ini keterampilan geraknya ya? iya itu, Pak. Tampilan gerak. Ya. Sekarang ini buat penilaian diri ya, yang belum. Ya. Tabelnya. Penilaian diri. Tabelnya buat Penilaian diri pakai tabel atau enggak? Portofolio. pakai ini, Pak. Apa? Buat aja. Buat. Pakai Word, tabel Word. Yang di modul itu berarti lembar portofolio, nama peserta didik itu. Iya. Yang Nama, lembar ya. portofolio, betul, Pak. Iya, portofolio, benar. Kita ganti Pak Isotori. Ini untuk kelas berapa tadi? Begini. Nah, ini Pak, masuk. Portofolio penilaian diri. Apa jauhnya diganti ya, Pak Hendri. Ganti apa ini? Diganti menggiring sepak bola. Ini, Pak. Nah, angkanya 1, 2, 3 ini apa? Itu kan karena lompat Menggiring. jauh. Lompat jauh kan ada lompatan ke 1, ke 2, ke 3. Menggiring bola. Karena kita ini sepak bola. Tadi diganti ya dribble, ya menggiring, Menggiring mengumpan, bola. dan shooting. Ya, Ya. dribbling, Terus mengpassing atau mengumpan, Passing. Lagi kursorku. mendang bola. untuk telaten iki, Pak. Ya kebutan. Yuk. Sudah. Enak luring, Pak ya, enak luring. Bener. Rencana perbaikan. Ada sing iku kolaborasi apa? Komunikasi. Itu yang item mana nih, Pak? Itemnya terkait dengan pengembangan komunikasi. Maksudnya peserta didik nggak perlu menilai itu kemampuan Itu bisa dipakai checklist, Pak. Checklistnya komunikasi dan kerjasama. Nanti ketika muncul tinggal checklist. Oh, ini bisa lakukan gerakan itu. Yang ini dulu. Nah, nanti bisa dimunculkan lagi. Ini enggak dikasih pilihan, Pak. Pilihan jadi sangat baik, kemudian baik, Boleh. cukup, perlu perbaikan. Jadi anak tinggal centang aja. Nah, boleh Pak Eko. Nah, ini tinggal buat lagi ini rubriknya. Ya. rubriknya buat lagi. Tambahin ya. Iya, Ya, tambahin ya. kolom di atasnya. Ini ada. Kolom di atasnya Pak Eko. Mau. Kalau ini penilaian diri, catatan dan perbaikan, atau dikasih kayak yang atasnya dapat berapa skornya portofolionya 1 sampai 5. Oh gitu. Yang sikap bisa kasih rubriknya sikap dicentang-centang. Coba ya. Dibuatkan anu, Pak. Iya. Dibuatkan kotak aja, kecil-kecil, 1, 2, 3, 4, 5 berarti.
Iya. Ya 5. Buatkan kotak 5, nanti sampingnya saya tulisi keterangannya. Kotak di bawah ini, di bawah catatan rencana ini, apa kotak yang di sampingnya dribbling, catatan rencana perbaikan ini, catatan rencana perbaikan itu. Dribbling misalkan itu ada 5 nanti. Oke, Jawa. Buat dari sini bisa boleh sih. Agak kesulitan kalau langsung dari Dok ya. Iya, kesulitan. Atau enggak usah dibuat tabel aja, kita langsung ngetik aja Pak, gimana? Nah ini saya contoh gini ya, dribbling. Kemudian catatan perbaikan. Kemudian Aku datang. Oh ininya orang Malang. Saya. Selamat datang di BPPP. Terima kasih Kak Hendri. Sudah belum? Oke, baik Kak. Kita anggap sudah ya untuk diskusinya. Nanti bisa diteruskan kalau memang ada yang belum selesai. Setelah ini kakak-kakak saya beri waktu untuk presentasi satu kelompok nanti dapat jatah 7 juta. Ya, mungkin ada kelompok yang mau maju dulu Kak, yang mau presentasi atau kita spin? Oke, kita spin aja Kak biar seru. Spin Pak. Kita kangen spinnya lagi. Spin. Oke wes. Oke. Abang ini. Apa tuh? Oke, kelompoknya Kak Muji dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut setelah kelompoknya Kak Muji. Oke, urut berarti ini. Ya, terakhir berarti kelompok C. Silakan kelompoknya Kak Muji bisa dimulai. 7 menit Kak Muji, nanti biar dapat jatah semua. Kak Reza, izin Kak Reza. Siap? Kak Reza mau izin ke kamar mandi, ke toilet dulu. Oh iya. Kalau kita kolaborasi Pak Eko, Pak Jaka atau Pak Hadi nanti bisa saya sampaikan terkait untuk sharingnya. Oh, bisa Pak Hadi, Pak Eko atau Bu Santi. Saya yang share. Saya nanti tak ke rubrik penilaian diri siswa saja. Monggo yang atas, mulai dari tujuan pembelajaran. Nanti bisa berganti. Iya. Oke, monggo Bu. Monggo Bu Santi. Oke. Ini kelompok kami akan
memberikan apa ya? Tujuan pembelajaran dalam permainan apa ini? Sepak bola. Sepak bola nggih. Sepak bola. Misalnya meningkatkan keterampilan teknis dalam menggiring bola, mengontrol bola, dan menendang bola. Yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam tim. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan dan beradaptasi dengan situasi permainan yang berubah-ubah. Kriterianya yaitu kriteria asesmen yaitu keterampilan geraknya. Awal berkembang, peserta didik berada di level 1 dan progres pembelajaran ke level 2. Berkembang, peserta didik menguasai level 1 sampai 2 dan proses pembelajaran ke level 3. Oke. Tidak kelihatan. Terus layak. Untuk layak, peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses pembelajaran ke level 4. Cakap, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses pembelajaran ke level 5. Untuk mahirnya, peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Jadi untuk keterampilan gerak dribbling, kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Yang berkembang menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling, namun masih terjadi kehilangan kendali sesekali. Untuk yang layak, dapat menjalankan teknik dribbling dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali. Untuk yang cakap, level cakap menunjukkan keterampilan yang baik dengan konsisten dalam menjalankan teknik dribbling. Untuk level mahir, mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten, bahkan ditekan di bawah tekanan. Keterampilan gerak passing level 1. Sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarah ke arah yang salah. Yang level 2 menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim, tetapi masih terjadi kesalahan. Yang ketiga, mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit. Yang kelima, level 5. Level keempat, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan setim atau tim. Kelima, memberikan bola dengan presisi tinggi dan konsistensi luar biasa kepada rekan tim. Lanjut, Pak. Ini di belakang. Lanjut, saya.
Untuk kelihatan. saya ganti upload boleh? Iya, Pak. Ya, boleh. Sebentar. Diturunkan, Kak Muji. Siap, saya besarkan lagi. Oke, akurasi shooting. Oh, masih ada. Ya. Akurasi shooting. Lanjut ke atas, Kak. Sebentar, karena kelihatan ya. Nih. Enggak kelihatan. Kelihatan. Akurasi shooting, kesulitan mengarahkan bola ke arah ring dan sering meleset. Yang level 2 nih. Mampu mengarahkan bola dengan benar tetapi masih kurang konsisten dalam akurasi. Yang level 3 dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kesalahan akurasi. Level 4 akurasi dan konsisten dalam menembak dan berbagai teknik dengan berbagai teknik. Yang kelima, menembak dengan presisi tinggi dan konsistensi luar biasa di bawah tekanan. Terus apa ini? Pengetahuan dan tantangan. Pengetahuan tentang posisi dan peran. Memiliki pemahaman dasar tentang posisi dan peran tetapi sering bingung. Yang kedua, mampu apa ini? Nggak kelihatan kan? Bisa gantian Pak Hendri, Pak Hadi. Bisa saya bantu, Pak? Oke. Iya, Pak. Saya lanjutkan. Mampu mengidentifikasi posisi dan peran, tetapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai peran tertentu. Memahami posisi dan peran dalam tim. Mampu beradaptasi dengan berbagai peran. Menguasai peran tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam posisi tersebut. Pemahaman komprehensif tentang semua posisi, dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulan. Yang selanjutnya, kemampuan berkolaborasi, jarang berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan tim. Kadang-kadang berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim namun kurang terlibat. Yang ketiga, secara aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim, terlibat dalam keputusan kelompok. Level 4, berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Yang terakhir, memimpin dan mendukung rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Monggo, dilanjutkan. Oke, saya? Ya, Pak Eko, monggo. Ini tadi apa ya ini tadi? Bentar, asesmen, Pak. Penilaian asesmen. Untuk anak? Ya, untuk penilaian diri. Penilaian diri, oke. Saya punya saya sendiri atau? Ya, kalau ada silakan. Kalau ini tadi kan belum selesai sampai ke gambar portofolio terkait dribbling, passing dan menendang. Berarti ini yang kedua ya Pak ya? Iya Pak. Jadi yang rubrik penilaian diri untuk siswa yang aspek penilaian, kemudian ada kemampuan berkomunikasi ini, belum kan? Belum, untuk ya. Ya, aspek penilaian 1, kemampuan berkomunikasi karena tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Ada 1, kemampuan berkomunikasi. Kemudian ada kejelasan dalam penyampaian informasi. Kemudian itu ada kategori sangat baik.
Kalau baik itu selalu berbicara dengan jelas dan mudah dipahami dengan satu tim. Kalau baik itu berbicara dengan jelas tapi kadang kurang terdengar. Kemudian ada kategori cukup, itu kadang sulit dipahami oleh teman satu tim. Yang keempat itu perlu perbaikan, jadi sering tidak jelas berbicara atau sulit dipahami. Kemudian mendengarkan teman, itu juga ada kategori sangat baik, ada cukup, ada perlu perbaikan. Memberikan umpan balik pun juga ada sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Kemampuan bekerja sama dengan dalam satu tim, itu bisa berbagi tugas. Jadi ada kategori sangat baik, itu apabila selalu berbagi tugas secara adil. Kemudian ada baik, bisa berbagi tugas dengan baik, tetapi kadang kurang adil. Jadi cukup, mungkin kadang-kadang kurang berbagi tugas dengan baik. Kemudian perlu perbaikan, itu sering tidak berbagi tugas. Ada menghargai kontribusi teman juga ada, kategorinya juga sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Kemudian ada pemecahan masalah secara bersama-sama, itu ada kategori sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Kemudian refleksi siswa bisa diberikan pertanyaan, bagaimana kamu menilai kemampuan dalam berkomunikasi dengan teman satu tim? Kemudian yang kedua bisa, apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan dalam tim itu? Kemudian nomor 3, bagaimana kamu menilai kemampuan kerjasama dalam tim? Jadi 3 pertanyaan itu bisa mengevaluasi. Kemudian untuk keterangan yang aspek penilaian tadi, yang di atas itu bisa di checklist di sampingnya atau di depan keterangan. Ya, mungkin bisa ditambahi lagi. Terima kasih. Demikian pemaparan kami dari kelompok A terkait dengan penilaian diri, tujuan pembelajaran, dan juga kriteria ketetapan tujuan pembelajaran atau akademinya. Selanjutnya, ini sesi tanya jawab atau pindah langsung Pak ke Reza ke kelompok berikutnya yang tampil. Oke, makasih kelompoknya Kak Muji. Beri plus dulu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi Kak atau yang mau menambahkan dari asesmen yang telah dibuat kelompoknya Kak Muji, Kak Eko, Kak Santi, dan yang lainnya dari kelompok B dan C? Mungkin 1 menit saja. Ada yang lain yang menambahkan? Jadi sudah memaparkan tujuannya, terusan ada kriterianya juga yang dibacakan oleh Kak Santi, dan tadi sudah ditambahkan oleh Kak Eko yang terakhir. Jadi yang dibuat tadi ada berapa level tadi, 5 itu ya. Ada tambahan Kak dari kelompok B atau C? Kalau tidak, itu ya gambaran dari kelompoknya Kak Muji mengenai tentang rubrik penilaian diri atau siswa ya. Iya. Nah. Oke, kita lanjut dulu ke kelompok B, silakan Kak. Kelompok B yang mau presentasi, silakan. Kaulin. Loh, kok macet Kaulin? Kaulin nggak gerak ya? Bentar. Ngomong. Membeku. Mungkin teman yang lainnya? Sebentar Kak. Halo Kak Reza, halo. Silakan Kak. Kaulin silakan. Ini agak lemot. Oke, silakan Kak Romli.
Baik, sebelumnya saya buka dulu ya. Jadi kami dari kelompok B akan mempresentasikan. Dengar suara saya ya? Ya. Oke. Baik, kami dari kelompok B akan Oke. mempresentasikan tentang rubrik asesmen antar teman. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putut. Silahkan Kak Putut. Dan berikutnya Oke. nanti secara bergantian. Terima kasih. Silakan Kak Putut. Agak diperkecil sedikit. Sedikit. Diperkecil. Oh, sedikit saja. Oke, sip. Rubrik asesmen antar teman. Nama kami dari kelompok 8 untuk kelas 8. Jadi kelas untuk jenjang SMP ya. Mata pelajaran PJOK, materi pokok permainan sepak bola, tanggal 18 Juli 2024. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis gerak permainan sepak bola. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran 75. Aktivitas atau tugas, lakukan aktivitas menggiring, menendang, mengumpan, dan menerapkan strategi pada permainan sepak bola. Unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan gerak, yang meliputi plan proses dan ketepatan melakukan gerak. Rubrik penilaian, gradasi level dituliskan dari level yang paling mudah yang bisa dilakukan peserta didik hingga level tersulit yang bisa dicapainya. Peserta didik diarahkan pembelajarannya sesuai dengan level capaiannya dan terus meningkatkan capaiannya. Kriteria asesmen, kesadaran posisi saat bermain, pada awal berkembang, tidak tahu posisi dalam tim dan seringkali berada di tempat yang tidak strategis. Mobilitas dan gerakan, awal berkembang, gerakan lambat dan kaku, seringkali tidak siap untuk bergerak. Untuk pemahaman taktik, di awal berkembang, tidak memahami taktik permainan dan seringkali melakukan keputusan yang tidak tepat. Untuk kerjasama tim di awal berkembang, kurang berkolaborasi dengan rekan setim, seringkali bermain secara individual. Lanjutnya silakan. Untuk selanjutnya Kak Arif, Kak silakan. Oke, saya lanjutkan untuk kriteria asesmen berkembang. Kesadaran posisi saat bermain sepak bola. Pada kriteria berkembang yaitu memahami posisi sendiri, tetapi seringkali keliru saat melakukan penyerangan atau bertahan. Yang kedua, mobilitas dan gerakan. Mobilitas sedang, tetapi gerakannya masih terbatas. Yang ketiga, pemahaman taktik, yaitu memiliki pemahaman dasar tentang taktik, tetapi sering kali membuat kesalahan. Kemudian kerjasama tim, pada kriteria berkembang, yaitu mulai menunjukkan upaya dalam bekerja sama dengan rekan satu tim. Monggo dilanjut. Kak Asnan. Oke, terima kasih Kak Ulin. Saya lanjut untuk kesadaran posisi saat bermain sepak bola pada kategori kriteria layak, cukup memahami posisi sendiri dan mampu berada di tempat yang tepat pada saat menyerang atau bertahan. Mobilitas dan gerakan pada kriteria layak, bergerak dengan baik namun terkadang belum efisien. Pemahaman taktik pada kriteria layak, cukup memahami taktik permainan dan sering membuat keputusan yang tepat. Kerjasama tim pada kriteria layak, berkolaborasi dengan baik namun masih ada kesempatan untuk meningkatkan kerjasama. Kak Romli. Terima kasih. Untuk kriteria asesmen cakap, yang pertama kesadaran posisi saat bermain sepak bola, memahami posisi sendiri dengan baik dan selalu berada di tempat yang optimal. Untuk mobilitas dan gerakan, mobilitasnya tinggi, gerakan lincah dan efisien. Pemahaman tekniknya memiliki pemahaman yang baik tentang taktik dan seringkali membuat keputusan strategis. Untuk yang terakhir, kerjasama tim menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang tinggi dengan rekan tim. Silakan selanjutnya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ulin.
Untuk kriteria asesmen dalam kategori mahir ini, kesadaran posisi saat bermain sepak bola peserta didik diharapkan sangat paham posisi sendiri, selalu berada di tempat yang optimal, sangat saat menyerang atau bertahan, dan mengoptimalkan kontribusi tim. Kemudian untuk mobilitas dan gerakan. Mobilitas sangat tinggi, gerakan lincah dan sangat efisien. Selanjutnya pemahaman taktik. Pemahaman taktik yang sangat baik, membuat keputusan yang strategis secara konsisten. Dan kerjasama tim, murid selalu bekerjasama dengan baik dan mendukung rekan setimnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Ulin. Baik, terima kasih. Di sini juga ada peserta didik juga bisa menuliskan hasilnya ya kakak-kakak, hasil asesmenmu terhadap temanmu seperti itu. Jadi sekian dari kelompok kami, kelompok B, bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Kak Ulin telah presentasi. Untuk kelompok B tadi penilaian oleh teman. Mungkin ada yang mau menambahi dari kelompok A atau kelompok C tentang apa yang telah didiskusikan kelompoknya Kak Ulin. Sudah ada gambaran Kak ya untuk pembuatan rubrik untuk penilaian oleh teman ya. Nanti bisa di-share juga di grup biar teman-teman yang lain yang belum membuat penilaian oleh teman bisa melihat. Oke, kita lanjut ke kelompok C, kelompoknya Kak Arum, silahkan Kak. Baik, mungkin saya bantu share screen. Kak Tommy bisa untuk jadi moderatornya ya, Kak Tommy. Terima kasih. Siap, siap. Baik, sudah. Sudah Kak Rum. Ya. Baik. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, monggo di. Waalaikumsalam. Baik, dari kelompok Waalaikumsalam C, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak jelas Kak Rum? Apa layarnya di sini? Ngeblur. Oke. Blur. Dari kelompok C yaitu membuat rubrik observasi guru yaitu pada permainan sepak bola. Kami beranggotakan yaitu 1 Kak Arum, 2 Kak Tian, 3 Kak Daud, 4 Kak Samsul, 5 saya sendiri, 6 Kak Nova, dan yang terakhir Kak Hadi. Lanjut. Baik, di sini kami mengambil kelas fase B ya, jadi semester ganjil materi sepak bola. Jadi tujuan pembelajaran setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mempraktekkan, memahami, dan melaksanakan tugas gerak dasar sepak bola dalam situasi permainan sepak bola berdasarkan peraturan yang sudah disepakati dengan situasi nyata. Lanjut, Kak Arum. Nah, untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu 1, peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan gerak dasar dalam permainan sepak bola. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola.
Nah, untuk aktivitas atau tugas, jadi peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah permainan sepak bola mini berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah disepakati atau disederhanakan. Jadi serta merancang strategi tim dan melaksanakan strategi tersebut ke dalam permainan sepak bola, serta mengaplikasikan keterampilan gerak ke dalam situasi permainan sepak bola secara nyata. Selanjutnya petunjuk pelaksanaan asesmen, yaitu 1, peserta didik membentuk tim dengan masing-masing tim jumlah 7 orang. Dan selanjutnya yang kedua itu permainan dilakukan secara bergantian, setiap tim bergantung jumlah peserta didiknya. Yang ketiga, peserta didik yang tidak bermain, yaitu bertugas untuk melakukan observasi. Yang keempat, permainan ini dimainkan menggunakan gawang kecil. Dan yang kelima, setiap tim bermain dengan mengikuti peraturan, itu menyerupai permainan sepak bola yang dimodifikasi. Yang selanjutnya 6, setelah 10 menit pertandingan, maka peserta didik saling bergantian peran dalam permainan tersebut. Yang ketujuh, jika seluruh peserta didik selesai bermain, jadi maka selanjutnya melakukan diskusi, itu hasil observasi guru. Yang terakhir, peserta didik dapat menggunakan kriteria asesmen yang telah tersedia dan menuliskan rencana perbaikan yang dibuat oleh guru. Baik, Arum, selanjutnya untuk rubrik asesmen observasi guru disampaikan oleh Kak Samsul. Uji. Oh ya, Kak Uji. Silakan Kak Uji. Oke. Siap. Untuk berikutnya, rubrik asesmen observasi guru. Domainnya adalah gerak, menendang, dan passing. Untuk level 1, awal peserta didik berada di level 1 antara lain sulit mengarahkan bola dan mengarah ke arah yang salah. Untuk level 2, berkembang, menunjukkan kemampuan dalam memberikan bola ke rekan satu tim tetapi masih sering terjadi kesalahan arah. Level 3, untuk layak, mampu memberikan bola ke rekan satu tim dengan sedikit kesalahan. Untuk level 4 yaitu cakap, memberikan bola ke rekan satu tim dengan akurat dan tepat sasaran tetapi masih belum konsisten. Untuk level mahir, level 5, konsisten dalam memberikan bola ke rekan satu tim dengan akurat. Domain gerak dribbling bola. Level 1, kesulitan dalam melakukan dribbling bola. Level 2, dapat melakukan gerakan dribbling bola tetapi masih sering kehilangan kendali bola. Level 3, dapat melakukan dribbling bola dan sedikit mengalami kehilangan kendali. Level 4, menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik dribbling. Level 5, mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten bahkan di bawah tekanan. Untuk domain dengan gerak shooting ke gawang. Level 1, kesulitan mengarahkan bola ke gawang. Level 2, dapat mengarahkan bola ke gawang tetapi masih sering meleset. Level 3, dapat mengarahkan bola ke gawang tetapi masih sedikit meleset. Level 4, akurat dan konsisten dalam mengarahkan bola ke gawang dengan teknik tertentu. Level 5, akurat dan konsisten menembakkan ke gawang dengan berbagai teknik dan dalam tekanan. Rekap hasil interval skor, keterangannya adalah mahir itu 91 antara rentang nilai 91 sampai 100, mahir 81 sampai 90, cakap 71 sampai 80, layak 61 sampai 70, berkembang 51 sampai 60. Begitu Kak, selanjutnya. Monggo Kak Arum. Untuk ini apa Pak Arum? Penilaian dari observasi, hasil observasi itu direkap per siswa. Rekap nilainya seperti ini: nama, kelas, materi. Umpan balik. Setelah pertandingan, tim yang menjadi wasit dan juga melakukan penilaian antar teman memberikan umpan balik kepada tim yang telah bertanding sesuai hasil observasi dan juga guru. Revisi dan peningkatan
guru dan peserta didik bersama-sama merefleksikan hasil asesmen dan jika diperlukan, peserta didik dapat merevisi strategi permainan mereka untuk pertandingan berikutnya. Hal ini mendorong perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, tak kembalikan ke Kak Arum. Baik, mungkin Kak Daud bisa dibantu untuk refleksi bagi peserta didik. Siap. Untuk refleksi peserta didik, 1, apa yang sudah dipelajari. Yang 2, dari apa yang sudah dipelajari, hal-hal apa saja yang dirasakan sudah baik atau sudah dikuasai. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang peserta didik alami atau temukan dalam melakukan aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola. Yang keempat, kesalahan-kesalahan apa saja yang peserta didik alami atau temukan dalam melakukan aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola. Yang kelima, bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang peserta didik alami atau temukan dalam melakukan aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola. Kemudian untuk refleksi untuk guru, yang ke-1, apakah pembelajaran yang saya lakukan membuat peserta didik senang dan antusias? Yang kedua, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana yang saya buat? Yang ketiga, rencana pembelajaran mana yang tidak bisa saya lakukan? Apa kendalanya? Yang keempat, apakah seluruh peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, apa kendalanya dan bagaimana cara memperbaikinya? Penilaian otentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada konteks situasi nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa suatu masalah dapat mempunyai lebih dari satu cara pemecahan. Dengan kata lain, penilaian otentik memonitor dan mengukur kemampuan peserta didik dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam konteks situasi nyata. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Arum. Kak Tommy. Baik, terima kasih. Oke, siap. Baik, terima kasih kakak-kakak. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok A, B. Silakan. Ada tambahan Kak untuk kelompoknya Kak Tommy tentang rubrik observasi guru. Tadi juga sudah dituliskan di belakang, menjelaskan juga penilaian otentik itu suatu penilaian belajar yang merujuk pada konteks situasi nyata ya. Garis bawahnya di situ ya. Dalam situasi nyata. Ketika kita menilai anak misal menggiring bola dalam sepak bola, tapi kita menilainya mungkin menggiring dari jarak satu ke jarak lainnya. Itu beda ketika kita menilai menggiring bola dalam situasi nyata, anak itu dalam melakukan permainan dalam sepak bola itu ya. Itu sudah. Mungkin ada tambahan lagi, silakan Kak Muji. Terima kasih Kak Reza, kelompoknya Kak Tommy. Kak Tommy mungkin terkait dengan PPT-nya yang untuk KKTP Pak Tommy yang slide kedua. Kalau slide yang kedua bisa ditampilkan. Silakan Kak Arum ditampilkan apa itu tadi? Ya Kak Arum, maaf. Kak Arum. Yang terkait dengan KKTP, kriteria tercapai tujuan pembelajaran. Nah, ini terkait dengan KKTP, ini kan ada 3 kriteria. Nah, di sini yang sebelum-sebelumnya dari 2 kelompok terkait dengan KKTP ini kan ada rubrik terkait dengan berkembang, belum berkembang, cakap, mahir ya. Nah, ketika di sini muncul 3 ini menurut saya ini
judulnya bukan lagi kriteria ketercapaian pembelajaran, tapi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi indikatornya apa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran? Antara lain ada 3 komponen ini. Nah, untuk yang KKTP-nya, mungkin bisa berikutnya tadi terkait dengan mahir, cakap, berkembang, dan sebagainya yang 5. Yang asesmen tadi. Dan Kak Arum bisa yang poin. Nah, ini yang terkait dengan KKTP. Dari kriteria ini seperti apa untuk anak yang belum berkembang seperti ini sampai dengan kelompok yang mahir. Tapi untuk yang slide yang kedua, mungkin di situ adalah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ketika untuk mencapai tujuan pembelajaran, indikatornya antara lain tadi ada 3 komponen. Itu mungkin untuk Mas Yuhan di pencarian dari KM. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Muji atas saran dan masukannya. Ada tanggapan dari Kak Arum mungkin? Apa yang ditambahkan Kak Muji? Iya Kak Reza, kalau ini tadi kelompok kami memang ke KKU itu kita ambil itu kita jadikan satu kalimat yang runtut. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan kayak gitu. Jadi makanya ini pemahamannya kalimatnya kan ada 2 versi ya. Jadi kayak bentar Pak. Ini. Jadi peserta didik dapat menjelaskan itu masuk di pengetahuan, mempraktikkan itu masuk di keterampilan. Jadi dalam keterampilan gerak dasar gitu. Jadi ya mungkin nggak apa-apa nanti saya perbaiki dari teman-teman. Kalau pengetahuan saya sih kalau yang ini ya Kak ya, kan ini memang ini bisa berubah bentuknya dengan macam-macam versinya, tergantung juga gurunya kayak gitu. Kalau KKTP menurut saya dijabarkan dari kalimat itu nanti hasilnya akan berupa skor gitu sih Kak ya mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Arum. Ya, itu tambahan dari Kak Muji dan tadi tanggapan dari Kak Arum. Kalau KKTP itu nanti bisa ya betul ya ada intervalnya mungkin ya apa yang itu mungkin kalau nilai berapa sampai berapa itu masuk cukup atau baik dan lain-lain itu. Mungkin di KKTP bisa itu ya. Terima kasih Pak Arum, Mbak Reza. Sebenarnya kita selama ini itu kadang sudah pernah melakukan asesmen otentik, tapi kita itu tidak sadar ya kan. Dan ketika bermain kita juga sudah mengamati, oh anak ini gini kan dalam mengiring. Kita itu tapi tidak sadar kita sudah pernah melakukan. Baik, kita lanjut. Saya ya, mesin Santi. Kak Santi. Saya hentikan. Nanti biar enggak lama-lama. Halo Kak Santi. Halo? Iya Kak. Kak Santi mungkin bisa dijawab Kak untuk pertanyaan yang ini Kak. Apa hal baru yang didapatkan Kak Santi dari sesi diskusi tadi Kak? Apa hal baru yang saya dapat dari sesi diskusi ini? Tentang ini rubrik apa tadi ya? Rubrik Asesmen otentik. asesmen tadi, nggih. Itu saya kan masih bingung di situ. Dari tadi. Itu kok jadi untuk melakukan asesmen itu berarti harus
mengikuti kriteria itu nggih? Betul, Kak. Oh, oke. Jadi dari tadi saya sebenarnya bingung di situ. Ya, nanti Apa kita yang jadi setelah dijelaskan oleh Kak Arum tadi nggih, ya agak lumayan mengerti lah dalam membuat asesmen tadi. Jadi nanti ketika diminta untuk membuat rubrik kembali, insya Allah bisa Kak Santi ya. Insya Allah bisa, ya. Kalau menurut Kak Santi, nah, pentingnya kita melakukan asesmen otentik dalam belajar PJOK. Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, mungkin apa Kak Santi dampaknya Kak Santi? Kalau kita tidak menilai dalam membuat asesmen otentik gitu loh. Ketika dalam pembelajaran kita mungkin menurut Kak Santi apakah ada dampaknya? Dampaknya seperti apa gitu Kak? Iya pasti ada Kak, karena dengan melalui tahapan asesmen otentik itu kita bisa mengetahui bagaimana siswa peserta didik bisa mengetahui perkembangan peserta didik dalam melakukan kegiatan olahraga. Siap. Gitu. Membantu pembelajaran anak ya Kak ya. Ya. Nah, ada yang mau menambahi Kak selain Kak Santi? Mungkin ada hal baru lagi yang sudah didapat tadi dari hasil sesi diskusi ini. Oke. Kak Arum, silakan Kak Arum. Ya Kak, kalau saya pribadi dari penilaian otentik ini, karena sementara ini saya hanya tahu asesmen formatif, sumatif, kayak gitu kan. Ternyata di PJOK itu bisa menggunakan asesmen otentik ini tujuannya untuk apa? Intinya mereka bisa memecahkan masalah sendiri untuk higher order thinking, dan tentunya mereka bisa mengambil keputusan setelah dengan situasi yang nyata itu, jadi lebih bertanggung jawab gitu sih kepada peserta didiknya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Arum. Baik, kita lanjut ya. Loh. Mateng kan Kak Santi. Nova. Kamu ngomong sih Tas. Dapat balon merah Pak, libur Pak. Oke. Kak Romli ku njaluk dikapakno iku nyene mayak nyene. Kok matang banget. Ini. Halo, Kak Nova, silakan Kak Nova. Mungkin apa hal baru yang Kakak dapatkan sejauh ini? Ya, sejauh ini 2.6 ini Kak, di modul 2.6 tentang asesmen otentik. Oh ya Pak Reza, terima kasih banyak. Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan asesmen PJOK itu, saya belum pernah mengenal asesmen otentik Kak. Jadi setelah saya cermati pada presentasi kelompok dari A, B, dan C tadi, ternyata dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran PJOK itu tidak hanya menyangkut yang seperti dibilang Bu Santi tadi, formatif dan sumatif. Namun ada asesmen autentik yang dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang bermakna terhadap suatu materi. Ini menurut saya Kak. Jadi asesmen autentik itu fokus asesmen untuk mengetahui pencapaian pembelajaran yang diindikasi dengan menggunakan
keterampilan gerak. Ya, mohon kalau salah dikoreksi kakak ya. Menurut saya fokus asesmennya untuk mengetahui pencapaian pembelajaran yang diindikasi dengan menggunakan keterampilan gerak dengan tepat saat bermain, atau penempatan posisi, komunikasi, kerjasama dengan teman, dan pemahaman gerak. Terima kasih. Itu saja kurang lebihnya yang saya coret-coret, oret-oret tadi. Ya, kalau ada kurang dan lebihnya mohon kurangnya ditambahi, lebihnya disimpan dalam kantong, Pak. Terima kasih Kak Ya. Nova. Tambahan Kak Nova, Iya, Kak. selama ini mungkin asesmen yang digunakan seperti apa, Mas Nova, kalau menilai anak-anak didik kita? Saya biasa asesmen yang saya gunakan itu ya yang apa namanya ini kognitif, afektif, dan psikomotor itu ya Kak. Jadi biasa di BJOKA biar afektifnya ini anak aktif tidak, terus psikomotornya ini bagaimana, gerakannya kurang bagaimana begitu. Selama ini hanya mengenal itu saja Kakak. Jadi saya hanya mengenal yang mana penilaian itu tadi seperti yang disampaikan Bu Arum yang sumatif sama apa namanya ini formatif, sumatif, dan formatif. Siap, terima kasih. Jadi itu saja. Jadi otentik ini saya masih baru tahu dan mengenal ini ya Kak. Mungkin saya sendiri di sini yang baru mengetahui otentik itu bagaimana. Jadi mohon maaf Kak Reza, saya masih banyak harus belajar di sini Kakak. Sama Kak Nova, saya juga baru tahu. Siap. Ya, penambahi teman-teman semua ya, jadi penilaian otentik ini secara terperinci juga apa ya, bisa dibilang formatif dan sumatif, karena penilaian otentik ini dapat digunakan baik untuk penilaian formatif maupun sumatif. Berarti penilaian otentik ini dapat dilakukan sepanjang 1 semester Kak Nova, untuk mengukur pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran itu. Tidak bisa untuk penilaian taktik. Iya Kak. Bisa mengukur untuk keterampilan juga Kak. Oh iya. Siap. Makasih Siap. Kak Nova Siap, atas berbaginya. Siap Kak, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Pesan kuncinya ini, asesmen membantu pembelajaran anak, pelibatan murid dalam asesmen. Nah. Oke, baik. Kita sudah di akhir sesi, Kak. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari tentang asesmen otentik ini, Kak, sebelum kita selesai. Silahkan, Kak Daud. Ya, terima kasih Kak Reza terkait dengan kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini terkait dengan asesmen otentik, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dan memenuhi kriteria untuk level yang lebih tinggi lagi terkait dengan pembelajaran, serta memupuk rasa tanggung jawab, berkolaborasi, komunikasi dengan teman dalam pembelajaran. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Daud. Intinya seperti yang ditulis oleh kakak-kakak di LMS dan tadi juga sudah ya, karakteristik asesmen otentik ini apa ya, dalam konteks kehidupan nyata ya, maksudnya itu relevan lah. Relevan itu menjadi poin kuncinya, relevan dalam desain penilaian otentik ini, relevan dengan apa yang dilakukan. Jadi tugas dan penilaian itu mencerminkan kebutuhan dunia nyata gitu loh. Maksudnya itu tugas dan kebutuhan itu mencerminkan sesuai dengan kenyataan yang nyata. Jadi dunia nyata yang dimaksud itu ya meliputi penggunaan keterampilan gerak dalam situasi nyata seperti tadi tugas gerak di permainan sepak bola tadi ya. Misalnya dribbling dalam situasi bermain, bukan dribbling melewati kun atau yang lainnya. Tuh. Ya Kak.
Intinya itu ya, asesmen otentik ya. Siap. Oke. Baik Kak, kalau tidak ada yang tanyakan, kita bertemu kembali tanggal 20 tentang, oh Kak Putut, silakan Kak Putut. Kalau boleh sekedar minta apa tuh, minta waktunya. Teman-teman kalau tanggal 20 itu kan Sabtu. Kalau boleh itu ya tetap jamnya, jam sekarang aja, siap, jangan malam. Siap. Tadi ya. saya memfasilitasi panjenengan, ternyata hari Sabtu ya Kak? Sabtu, nggih. Kalau Siap. Sabtu aman, maksudnya enggak apa-apa. Siap. Waktunya healing. Iya, kalau malam minggu kasihan teman-teman. Malam mingguan loh Pak. Siap. Kak. Makasih Kak Putut telah diingatkan ya. Berarti kita persiapan aksi nyata tanggal 20 kita tetap jam 13.30. Terima kasih Kak Putut ya. Terima kasih untuk semua. Kita sesi foto dulu. Kak Ulin, silakan Kak Ulin, setengah menit kita sesi foto dulu. Gerak. Siap. Oke, ayo semuanya tambahkan muka kalian. Kak Daud. Kak Daud kemana ya? Kok tengah mau, ya. Awak ketemu. Gitu loh, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah Kak Reza. Terima kasih Kak Ulin, terima kasih Kak semua telah mengikuti sesi pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap terus belajar dan selamat beristirahat Kakak. Sekian dari saya, bisa meninggalkan ruang Jimit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.